Jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, juga selamat pagi para pemirsa yang ada di rumah mengikuti tayangan Instagram IG IFJF Harvestil Semarang maupun yang mengikuti online YouTube. Pagi hari ini merupakan sebuah anugerah saudara kalau kita masih bisa beribadah. Ya, sungguh seperti dalam pujian tadi mengatakan, kami perlu Engkau Tuhan. Ini yang kita perlukan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sukar. Memang firman Tuhan mengatakan pada zaman akhir akan datang masa-masa yang sukar. Hanya firman Tuhan yang memberi kekuatan pada kita. Firman Tuhan yang menguatkan kita hidup di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini. Saudara, benar kalau firman Tuhan mengatakan bahwa pada zaman akhir akan datang masa yang sukar. Sekarang ini kita telah memasuki masa-masa yang sukar. Bahkan dunia menderita. Seluruh dunia sedang menderita ngurusi COVID. Saudara-saudara, ini pekerjaan iblis. Ini adalah pekerjaan iblis. Jangan lupa saudara. Saudara senantiasa datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Karena hari-hari ini kita sedang menghadapi raksasa masalah. Berbagai masalah sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa, sedang dihadapi oleh negara-negara, dan sedang dihadapi setiap keluarga-keluarga. Tidak sedikit orang kehilangan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang besar tutup. Ribuan buruh karyawan harus berhenti. Mau tidak mau, saudara, kesulitan demi kesulitan sedang menekan hidup kita, sedang menekan bangsa-bangsa. Seperti firman Tuhan katakan bahwa kamu hidup di dunia ini akan menderita. Tapi Tuhanlah yang berjanji. Tuhanlah yang punya rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal berhenti di tengah jalan. Dia akan selalu buat rencana demi rencana itu sampai dengan tujuan apa yang diplaningkan oleh Allah sampai terjadi penggenapannya. Segala sesuatu itu digenapi. Saudara, pandemi saat ini berdampak sangat luar biasa, begitu dahsyat. Secara finansial, secara global, siapa orang yang tidak khawatir kalau kita harus berhenti bekerja? Perekonomian jadi macet, stagnan. Dampak COVID ini luar biasa. Banyak korban-korban manusia yang mati berjatuhan karena COVID-19. Saudara, kalau dihitung secara mendunia, per minggu ini itu korban kasus COVID itu ada 27,9 juta manusia. Dan saudara, yang mati itu hampir 1 juta. Itu belum yang terdeteksi, belum yang terhitung. Saudara bayangkan, 1 juta orang mati hanya karena COVID. Wah, mengerikan bukan? Mengerikan. Di Indonesia sendiri saudara, 210 kasus COVID. Saudara, wah ngeri. 210 ribu. Sedangkan yang mati 8.500 per minggu ini. Belum setiap hari, saudara. Bayangkan kalau saudara mengikuti laporan
korban COVID setiap hari bertambah 3.000 lebih. Sekarang ini 3.000 lebih. Wow, sangat mengerikan. Karena itu saudara tidak lepas dari disiplin protokol yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, saudara ikuti. Dan gereja ini mulai dibuka on-site bertujuan agar jemaat yang lama tidak bergereja ya dikhawatirkan nanti lama-lama tenggelam, tidak punya gairah untuk beribadah. Berapapun kita yang hadir, berapapun yang kita memberanikan diri untuk datang mencari Yesus, di saudara sebuah anugerah dasar keberanian yang teguh luar biasa. Dan kita berharap juga saudara yang ada di rumah, ingat bahwa kita harus berjalan, kita harus bersahabat dengan COVID. Kita bekerja di tengah COVID, kita keluar di tengah COVID, kita di tempat umum di tengah COVID, kita bergereja di tengah COVID. COVID ini sedang mendunia, jadi saudara mau apa lagi? Ingat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, seperti saya khotbahkan pada minggu yang lalu, itu tanpa pertolongan Tuhan, Israel tidak akan bisa menyeberang tanpa senjata. Ini karena kuasa Tuhan. Jika Anda bersama dengan Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, saudara percaya, berikan secara penuh, secara total. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tapi ingat, bagianmu adalah tetap menjaga disiplin. Bukan kita bersama, tapi kita tidak mau jaga diri. Kita tetap jaga diri seperti ibadah ini. Para petugas sudah mengikuti protokol. Harus pakai face mask. Seharusnya pakai masker, tapi karena pembetul pakai masker dan sehingga pakai masker, tentu suaranya akan beda. Karena itu dilepas. Saudara, kebiasaan kita bebas. Ya, kalau saya pakai kacamata seperti ini, sedangkan harus ditutup dengan facelift, ini juga ada kebebasan, saudara. Kadang-kadang kita itu harus dipaksa supaya dalam kebebasan kita itu ada batas-batas tertentu. Ya. Bagaimana nggak dipaksa? Kita mau gatal nggak bisa, ngukur lupa kadang-kadang. Kadang minum lupa, lepas. Dari apa yang menjadi kebiasaan kita? Tatanan hidup hari-hari ini sedang berubah secara total. Banyak orang yang sedang cemas, banyak orang yang sedang khawatir, banyak orang yang sedang putus asa, banyak orang yang sedang takut. Ini semua adalah pekerjaan iblis. Nah, kalau kita hidup di tengah COVID, new normal, hidup di tengah new normal, bagaimana kita harus hidup sebagaimana mestinya? Apakah kita harus menyerah? Kita harus mundur? Kita harus stand up? Kita harus angkat tangan? Itu bukan jalan. Manusia hidup itu seperti bersepeda. Saya sekarang hampir setiap hari bersepeda. Bangun jam 4:30, jam 5 berangkat sampai jam 8 lagi. Kemana-mana, hampir setiap hari. Ya, untuk menaikkan imun. Ya. Saya seperti sepeda, kayu terus. Ketika saya menaiki tanjakan, maka saya harus berhenti, saya akan jatuh. Sekuat saya hadapi, saya genjot. Penting saya sampai tujuan. Hidup seperti itu. Di tengah COVID, kalau kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, ya seperti yang aturan pemerintah yang sudah dicanangkan, kalau kita melanggar, ya itu urusan kita. Karena itu banyak orang yang menjadi korban COVID karena tidak nurut. Karena maunya sendiri. Kalau saudara melihat di jalan-jalan, saudara melihat orang bersepeda, saya bersepeda tetap pakai masker. Banyak yang tidak pakai, mereka ngenteng bahasa Jawa ini. Ya, mereka menganggap itu sepele, padahal itu adalah bagian yang terpenting. Saudara-saudara safe, aman, saudara selamat. Kalau saudara tidak disiplin, ya repot. Makanya Indonesia semakin banyak. Bahkan beberapa negara menuntut orang Indonesia tidak boleh datang. Karena apa? Nah ini akibat tidak nurut dan disiplin. Kita harus tetap disiplin dan apapun yang terjadi, saudara, tidak perlu takut sampai berlebihan, paranoid.
Ya, enggak perlu. Yang penting kalau bagianmu sudah beres, saudara ikuti aturan, disiplin, tetap hati-hati dalam segala bidang, dalam segala hal. Jalan aja ibadah. Ya. Maka saudara rindu dengan Tuhan seperti bangsa Israel. Ketika bicara tentang hukum Taurat, Allah selalu mengingatkan kepada bangsa Israel, ingatlah pada waktu engkau dibawa keluar dari Mesir, ingatlah. Tuhan ingin supaya kita selalu ingat, hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita gandeng Tuhan. Haleluya. Ya kalau memang itu jatah kita harus mati karena COVID, apa boleh buat? Tapi kalau ada di dalam rencana Tuhan, biar semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang itu stop berhenti, saudara yang paranoid karena ketakutan begitu berlebihan. Saudara tetap hadapi semua ini. Ya. Lalu bagaimana cara kita untuk menghadapi? Ya, ini tema khotbah pagi hari ini. Unmade belief. Percaya saja bahwa tangan Tuhan mampu menolong engkau, mampu untuk melindungi engkau seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Nah, di sini ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, ya. Mari kita akan baca. Di dalam Markus 5, sebenarnya kita harus baca di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43 karena waktu kita harus potong, ya. Kita akan baca saja dari ayat 35. Markus 5 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Diulang ya, ayat yang 36 terakhir. Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus sudah memperolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapakah kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talita kum, yang berarti, hei anak, aku berkata kepadamu, bangunlah, bangkitlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Haleluya. Saudara, kisah ini adalah kisah dari seorang kepala rumah ibadat di Galilea bernama Yairus. Yairus orang yang tidak kecurangan, tentunya Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, tentu dia berkecukupan. Tapi ketika dia harus menghadapi sebuah masalah yang sangat serius, Yairus tidak bisa mengandalkan kekuatannya. Yairus menghadapi satu peristiwa, kasus, kejadian yang sangat menyedihkan. Karena anaknya sakit sekarat, hampir mati. Tetapi di dalam Matius mengatakan anak itu tidak mati. Ayat ini, perikop ini dicatat dalam 3 Injil. Saudaraku, Yairus
punya iman yang luar biasa. Yairus datang kepada Yesus di tengah kerumunan orang banyak. Dia berusaha untuk menghampiri, berusaha untuk datang kepada Yesus. Dia mencari Yesus. Dia tidak peduli dengan orang banyak. Karena pada saat itu Yesus sedang turun dari perahu dan berbicara dengan orang banyak, tentunya sedang melakukan sebuah fellowship, persekutuan. Tapi karena imannya, tekad imannya, Yairus menerobos dari kumpulan orang banyak itu. Enggak urusan dengan apa kata orang. Yang penting aku mau ketemu Yesus. Apa kata orang? COVID ini tentang COVID, menakutkan, pakai momok. Orang yang beriman, dia tidak urusan. Yang penting bagiannya sekarang. Dia merobos Yesus dan dia berkata pada Yesus, Guru, Yesus, tolong engkau singgah di rumahku. Anakku sedang sekarat. Anakku mau mati. Tolong Yesus, dia datang bersungguh. Dia datang Tuhan di kaki Yesus. Saudara, anehnya dalam perikop pasal ini, saudara, ketika Yairus datang kepada Yesus, tentu Yairus adalah orang yang prioritas untuk ditolong Tuhan. Tapi terpotong pada ayat yang 21 atau 34. Di situ terpotong ada seorang wanita pendarahan yang 12 tahun. Sakit 12 tahun tidak bisa sembuh dan berbagai tabib sudah angkat tangan. Dan tentunya sudah menghabiskan uang banyak, menghabiskan hartanya. Namun Yairus tetap sabar. Ya, saudara, kalau antri pergi ke dokter, saudara punya nomor yang lebih awal. Tapi ada orang yang belakangan masuk lebih duluan, bagaimana? Tentu saudara ada marah, saudara. Tapi dengan Yairus tidak marah. Ditunda oleh orang lain, tidak marah. Saudara ingat, penundaan bukan sesuatu yang membatalkan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, tapi dia akan menolong datang tepat pada waktunya. Waktu Tuhan itu tepat, saudara. Karena itu Yairus tetap dia bersabar. Yairus tetap bersabar menunggu. Padahal anaknya mau mati, saudara. Coba bagaimana sebagai orang tua ketika menghadapi anaknya sekarat mau mati, ya, staf aja udah bingung kan? Ini pergi datang kepada Tuhan Yesus dengan satu harapan supaya Yesus tetap datang di rumahnya. Malah ada orang yang nyala, orang yang nerobos. Ya, kalau anak kita sakit kita akan bingung juga. Ya, apalagi masih kecil, masih baby, dia tidak bisa bilang ngomong apa-apa. Dia tidak bisa nangis. Kalau bisa orang tua itu menggantikan anaknya yang sakit itu, biar orang tua yang sakit. Ini hati orang tua, saudara. Yairus dalam kondisi yang teraman, berat, Yairus tetap sabar. Yairus tetap berharap kepada Tuhan. Dia datang bersungkur pada ayat yang ke-22. Tersungkur itu artinya terjerembab, kejelumuh, saudara. Kalau bersujud itu hanya mempunyai sikap seperti ini. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, Tuhan tolong. Tapi dia tersungkur, artinya tersungkur. Saudara, tersungkur itu seperti tiarap, saudara. Ya. Seperti ini, saudara, tersungkur. Dia tersungkur di kaki Yesus, dia minta belas kasihan, minta kemurahan supaya Tuhan menumpangkan tangan atas anaknya. Karena dia percaya jika tangan Tuhan menjawab,
pasti anak itu anak itu. Imannya luar biasa. Tersungkur itu menyerah secara total. Kepandaian, jabatan, kekayaan, posisi, semua seolah-olah rata, nol di hadapan Tuhan. Inilah yang diminta hati kita, supaya kita memiliki hati yang rendah, tidak sombong, hanya mengandalkan Tuhan, berharap pertolongan Tuhan. Banyak di antara kita ketika kita sedang menghadapi masalah dan keadaan yang sangat pelik, kronis, krisis, kita cari jalan yang yang nggak benar, tabrak sana, tabrak sini, cari sana, cara sini, nggak mau urusan, tapi nggak mau berdoa lebih dahulu. Lihat saudara, dalam minggu ini gereja kita dibobol maling. Saya sedang sakit pada waktu itu. Saya lagi tidur, mau istirahat pikirnya. Gereja dibobol, bukan? Saya lari ke sini. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Apa yang kita takutkan? Apa yang saya pikirkan? Wah, ini pasti malingnya bawa mobil. Wah, habis. Setelah sampai di sini ternyata saudara, mic transmitter yang sudah dipersiapkan, ada beberapa set, semua bahkan mic yang cukup mahal puluhan juta kita punya. Itu enggak digondol, yang digondol cuma satu set jelek. Tuhan kasihan teman-teman, ya harus kamu ngelah, kamu butuh kasih aja yang jelek. Ini untuk rumah Tuhan. Jadi puji Tuhan luar biasa. Ini hal yang kecil, tapi ini perlindungan Tuhan. Ini rumah Tuhan dengan macam-macam, saudara. Ini milik Tuhan. Ya, Tuhan mampu untuk memproteksi, melindungi setiap kita. Tuhan mampu melindungi gereja. Kayak itu kalau saudara menghadapi masalah-masalah yang pelik, saudara jangan cari jalan alternatif. Ya, ada step by step-nya. Ya. Jangan kalau masalah itu sudah menumpuk baru saudara datang kepada Yesus. Ya. Masalah itu sudah menggunung, saudara baru datang kepada Yesus. Seperti Yairus awal, Yairus mendengar nama Yesus yang berkuasa, dia mencari aja. Dia datang bersungguh kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami hal seperti Yairus, saudara carilah alamat yang tepat. Cari alamat yang tepat. Yesus jawabannya. Bukan saja itu, tapi Yesus mempunyai hati yang setia, konsisten, tabah. Ya, dalam bahasa Jawanya itu mantap. Kenapa saudara percayakan uang saudara rela untuk taruh di bank? Saudara hanya menerima tulisan laporan-laporan nominalnya karena saudara mantap. Amin. Karena saudara percaya pada God. Demikian juga kita kepada Tuhan. Kita percaya harus sepenuhnya, kita harus mantap seperti Yairus. Walaupun tertunda, Yesus untuk melayani anaknya, dia tetap sabar, dia tetap teguh. Ya saat ini saudara, kalau seolah-olah ya ekonomi sedang sulit, anak-anak butuh, saudara tetap tinggal di kaki Yesus. Saudara tetap berdoa. Hampir ya, kesulitan yang saat ini, raksasa-raksasa yang kita hadapi saat ini adalah raksasa yang besar. Saya merasakan hal itu, saudara. Saya hampir putus asa. Tapi Tuhan nyatakan bahwa melalui bulan demi bulan dan cukupkan luar biasa. Katakan Tuhan itu besar. Tuhan itu besar. Haleluya.
Tuhan itu besar. Karena itu kalau sedang masuk dalam proses dan seolah-olah tertunda, saudara tetap setia dalam pengharapan. Nggak usah bersungut-sungut, nggak usah berteriak. Yairus bisa saja pada waktu itu, loh, aku yang datang kepada Yesus lebih awal. Kenapa wanita pendaraan yang 12 tahun itu harus lebih didahulukan? Dia nggak berteriak, itu saudara. Itu kalau saudara mungkin saya juga berteriak, loh, anakku tuh mau mati. Harusnya anakku dulu yang ditolong. Kenapa orang lain? Anakku dulu dong. Gitu kan? Tapi Yairus sabar. Dia percaya teguh, mantep pokoknya udah ketemu Tuhan Yesus, pasti semua beres. Amin. Saudara, saat ini saya sedang menghadapi masalah apapun yang sedang saudara hadapi, mantapkan hatimu. Ya, saudara menghadapi raksasa-raksasa, masing-masing raksasa itu berbeda-beda. Tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Ya, percaya saja. Ya, percaya saja. Dia sanggup. Kalau Allah melalui Yesus, dia turun ke dunia, mati bagi pembantu. Yesus pun saya. Mungkin kau merasa hidup ada di dalam kematian, selain tidak bisa berdaya, tidak bisa bergerak. Ingat, Yairus mencari Allah yang tepat. Yairus mendapat pertolongan, dan Tuhan berkata kepada Yairus, Tuhan memegang tangan anak itu. Dia berkata, Talitakum, bangun, bangkit. Saya mengalami kematian saat di dalam beruntung apapun. Mungkin tidak ada harapan untuk sakit sembuh, tidak ada harapan untuk pulih kembali dalam ekonomi, tidak ada harapan karena sudah ditipu orang. Saudara, Yesus sanggup membangkitkan. Di dalam keterbatasanmu, Allah yang tak terbatas dapat menerobos segala sesuatu yang terbatas. Dia mampu, dia sanggup, dia bisa, dia lakukan. Rencananya tidak pernah gagal. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan telah memberi kekuatan kepada setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini juga yang akan memberi dorongan iman kita untuk tetap konsisten percaya kepada Dia, bahwa Dia mampu untuk menyelesaikan hidup kita, setiap pribadi kita. Mari kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman pagi hari ini yang sangat jelas mengajar mendidik kepada kami di tengah kesulitan dan kesukaran, penindasan, supaya kami tetap setia, kami tetap bersabar, dan iman kami tidak goyah, karena kami percaya bahwa Engkau Yesus, Engkau sanggup untuk merubah segala perkara. Tidak mungkin bagimu Tuhan. Engkau bisa dan Engkau mampu melakukannya. Terima kasih Bapak, baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, secara onset juga yang mengikuti online Tuhan. Engkau memberkati, menjamah setiap mereka dan keluarga mereka masing-masing. Berkati Tuhan seperti apa yang telah Engkau sediakan, supaya kami memiliki sebuah pengalaman dan kami ingat kisah Yairus ini Tuhan. Kami mau berkata, percaya saja, Engkau sanggup Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Bapa kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saudaraku, sebelum kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kami akan mengajak dari saudara di tempat ini, juga saudara yang ada di rumah, kita akan menerima doa berkat sebelum kita akan menyelesaikan. Mari kita akan berdiri bersama-sama tempat ini juga. Saudara yang ada di rumah, ada keluargamu. Kalau di rumah engkau sedang berada dengan suamimu, istrimu, saudaramu, keluargamu, dan anak-anakmu, gandeng mereka. Ajak mereka untuk mengangkat tangan bersama-sama. Tinggi-tinggi di atas kepala kita. Terima kasih Bapak, sebuah anugerah yang besar ketika kami masih bisa melakukan ibadah. Karena anugerah itu sebuah
pemberian yang kami terima tanpa syarat. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah mengajarkan bagaimana kami belajar dari kisah Yairus ketika mengalami sebuah pengalaman yang sangat pelik, ketika sedang menghadapi anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Yairus tetap teguh, Yairus tetap berharap kepada Tuhan, Yairus tetap meminta dan tersungguh di bawah kaki supaya Yairus mendapat kelepasan dan kemenangan. Dan Engkau buktikan ketika jamahan tanganmu menjamah, anak Yairus bangkit, hidup kembali, ada pengharapan kembali. Demikian juga kami yang ada di tempat ini juga yang ada di rumah. Tuhan, supaya iman kami dibangkitkan, iman kami yang lemah dikuatkan, iman kami yang Tuhan sudah mulai melemah, Tuhan, Engkau akan kobarkan kembali Tuhan. Karena hanya satu cara ketika kami datang kepada Tuhan, di situ ada jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, kami menerima berkat-Mu. Jika kami mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukannya, maka semua akan dilumpuhkan dari segala penyakit, sampar dan bentuk apapun. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia mulai hari ini sampai Maranatha.